Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusolli wa sallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum, saya mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang sejak kecil rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya selalu terpaut pada masjid-masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul dan berpisah dalam cinta. Yang kelima, laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah dengan bersunyi-sunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh yaitu laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari kitab At-Targhib dan Mishkat. Berlinangan air mata dalam hadis ini maksudnya menangis karena mengingat keburukan dan dosa-dosanya. Dapat juga bermaksud menangis karena dorongan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tanpa sadar meneteskan air mata. Syekh Syabit Bunaini rahmatullah alaihi meriwayatkan bahwa seorang syekh berkata, aku mengetahui doaku yang manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahuinya? Jawabnya, jika ketika berdoa bulu romaku berdiri dan hatiku merasa takut sehingga air mataku keluar, itulah doaku yang dikabulkan. Termasuk 7 golongan di dalam hadis di atas adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Di dalam diri orang tersebut terkumpul 2 kelebihan, dan keduanya dalam tingkat yang tinggi. Yang pertama yaitu ikhlas, yaitu dalam keadaan bersunyi diri ia tetap sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menangis di hadapannya. Seorang penyair berkata, pekerjaan kami ialah menangis pada malam hari dan mengingat kekasih kami sehingga kantuk terkalahkan oleh rindunya hati. Sedangkan kata-kata laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersunyi diri, para ahli tasawuf berpendapat bahwa kata bersunyi diri di sini memiliki 2 pengertian. Yang pertama yaitu pengertian secara umum, yaitu benar-benar sendirian, sunyi dari keramaian manusia. Penafsiran itulah yang biasa digunakan. Dan yang kedua yaitu pengertian secara khusus, yaitu kosong dari segala pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti bersunyi diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, derajat yang paling sempurna adalah
mengusahakan dua bentuk kesunyian diri di atas. Namun jika seseorang berada dalam suatu keramaian dan ia dapat menyingkirkan segala pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berzikir hingga menangis, maka ia termasuk golongan yang dimaksud dalam hadis di atas. Ketika sendirian ataupun dalam keramaian, baginya sama saja. Jika di dalam hatinya tidak ada pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia berada dalam keramaian, ia tidak akan terganggu konsentrasinya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa takut hingga mengeluarkan air mata merupakan kekayaan dan karunia yang tidak ternilai harganya. Betapa bernasib baik orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia seperti itu. Sebuah hadis menyatakan bahwa barang siapa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana air susu tidak mungkin kembali ke dalam puting susunya. Artinya, sebagaimana air susu mustahil kembali masuk ke dalam puting susu, maka mustahil pula ia masuk ke neraka. Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga air matanya menetes ke bumi, maka ia tidak akan disiksa pada hari kiamat. Sebuah hadis menyatakan dua mata yang haram masuk neraka. Yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mata yang digunakan untuk menjaga Islam dan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Disebutkan dalam sabda beliau yang lain, neraka diharamkan bagi kedua golongan ini. Yang pertama yaitu mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mata yang digunakan untuk bertugas jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mata yang ditahan agar tidak melihat hal-hal yang dilarang seperti melihat wanita yang bukan muhrim dan lain-lain. Dan yang keempat, mata yang terkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang yang berzikir dengan bersunyi diri seperti orang yang bertempur sendirian melawan orang-orang kafir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya memberikan pemahaman buat kita semua, dan kita diberikan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk mengamalkannya dengan penuh kesempurnaan agama. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita bersama-sama akan selamat dunia dan selamat akhirat. Barokah hidup kita di dunia dan barokah hidup kita di akhirat, sehingga Allah muliakan kita entah di dunia maupun di akhirat. Sekian yang bisa tersampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.